kasih, kembali lagi dengan saya di Pathways Keilmuan. Kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari operasional riset, yaitu assignment. Nah, apa itu assignment? Assignment itu mirip sama transportasi, cuma masing-masingnya tuh ruangnya cuma satu. Misalnya tuh kayak ada 4 tasks yang cuma bisa dikerjain sama satu mesin gitu. Nah, itu adalah assignment. Nah, terus kalau konsep dasarnya sama, cuma bedanya tuh ya itu doang tadi. Kalau di transportasi itu masing-masingnya ada kayak stok, masing-masing ada kayak permintaan. Kalau di sini tuh gak ada, semuanya tuh cuma satu. Nah, ada dua penyelesaian dari metode ini. Yang pertama tuh minimalisasi sama maksimalisasi. Nah, misalnya kita ambil dulu nih contoh. Atau langsung aja ke contoh dua. Nah, ini misalnya ada ini. 10, 9, 7, 8, 5, 8, 7, 7. Terus ini 5, 6, 4, 5. Terus ini 2, 3, 4, 5. Nah, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan tuh yang pertama kalau kita kasusnya tuh meminimalisasi. Kalau meminimalisasi, pertama tuh kita langsung aja cari nilai yang terkecil mulai dari per baris sampai ke bawah. Misalnya ini. Ini kan nilai paling kecil 7. Berarti ini itu semuanya dikurang 7 gitu yang satu baris ini. Berarti ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 3, ini jadi 3, ini jadi 2 gitu. Terus ini kan paling kecil 5. Nah, berarti ini tuh sama kayak tadi, ini jadi 0, ini jadi 3, ini jadi 2, ini jadi 2. Terus ini yang paling kecil 5. Berarti kita ambil ini 0, 1, maaf, yang paling kecil 4 ternyata. Ini 0, ini 1, ini 2, ini 1. Terus ini yang paling kecil 2, berarti ini 0, ini 1, ini 2, ini 3. Kayak gitu lagi. Nah, dari sini kan kita bisa lihat kalau ini tuh masih belum optimal gitu hasilnya tuh. Kenapa? Soalnya di sini tuh masih ada baris yang belum punya nilai, masih ada kolom yang belum ada nilai nolnya gitu. Target dari ini tuh, gimana cara supaya masing-masing baris punya 0 dan masing-masing kolom punya nilai 0 gitu. Terus kita lanjut ke yang reduksi baris. Kita ambil yang paling kecil. 0, ini kan 1, dikurang 1, ini dikurang 1, ini dikurang 1, ini dikurang 1. Terus ini udah punya 0, jadi kita gak perlu apa-apain lagi. Ini juga udah punya 0, ini udah punya 0. Terus kita ambil. Bagi berdasarkan nilai 0-nya nih. Nah, berarti kan sama syarat, ada syarat satu lagi, ini tuh syaratnya mirip sama permainan sudoku lah. Jadi kayak ini. Misalnya ini kan di satu baris tuh cuma punya 1. Berarti yang kita ambil tuh ini. Yang kita ambil tuh ini, berarti kita tandain ini jadi ini. Terus ini. Kita ambil di sini. Sebentar. Oh, berarti kalau kayak gini masih belum bisa ya? Masih belum ada pasangannya. Berarti karena pasangannya belum bisa ditentuin, kita tandain aja yang udah punya nilai 2 gitu. Ini set. Terus ini juga udah punya nilai 2. Ini juga udah punya 2. Nah, dari sini kan berarti sisanya yang masih punya 1 tuh cuma ini. Ini
Ini area yang di sinilah area yang masih putih. Dan di sini tuh kita ambil elemen terkecil yang tidak tertutup. Yang tidak tertutup itu kan ini, berarti ini. Ini tuh 0, ini 1, ini 2. Konsepnya sama kayak tadi, dikurang ini 0, ini 1, ini 2. Nah, dari sini tuh kita cek lagi. Mana yang bisa kita ambil buat dimasukin ke nilai ini. Kita pertama ambil dari sini dulu. Soalnya kan ini satu-satunya yang masih nggak ada nilai, yang nolnya cuma 1. Berarti yang kita ambil tuh yang di sini. Ini kita transparanin dulu. Terus kita warnain jadi kuning. Terus berikutnya yang di sini. Ini bisa diambil dua-duanya. Berarti di sini ada 2 pola ya. Kita bisa ambil kayak gini. Yuk, coba kita ambil pola yang beda sama yang buku ya. Kalau kita ambil pola yang beda, berarti hasil akhirnya tuh sama dengan 7 tambah 7 tambah 4 tambah 3. Hasilnya tuh 21. Bentar. Tambah 2. Hasilnya 20. Nah, berarti dari sini tuh kita ketemu kalau nilai optimumnya tuh 5. Dan kita ambil ketika misalnya ini tuh M1, 2, 3, 4. Ini J1, J2, J3, J4. Berarti ketika misalnya mesin 1 tuh ngelakuin pekerjaan ketiga, mesin 2 ngelakuin pekerjaan keempat, mesin 3 ngelakuin pekerjaan kedua, dan mesin 4 ngejalanin pekerjaan ke-1. Kayak gitu. Terus berikutnya, masalah maksimalisasi. Langkah pertama semuanya tuh dikali -1. Jadi ini jadi -10. Misalnya kita bikin salinan dulu lah, supaya ada acuan. Yuk. Sama dengan ini. Yuk. Nah, ini langkah pertamanya semuanya kali negatif dulu. Nah, kasusnya sama. Cari ya, hasilnya nilai 0. Tapi di sini tuh ngambilnya nilai yang paling negatif. Misalnya ini, kita ambil 10. 10 supaya karena 10 paling negatif, kita bikin positif dulu. Ditambah 0, ini ditambah 10 jadi 1, ini ditambah 10 jadi 3, ini ditambah 10 jadi 2. Terus berikutnya yang paling negatif tuh ini. Ini jadi 0, ini jadi 3, ini 7 ditambah 8 tuh jadi 1, ini jadi 1. Kita lanjut berikutnya, ini paling gede berarti ini jadi 0, ini jadi 2, ini jadi 1, ini jadi 1. Terus ini yang paling gede, ini jadi 0, ini jadi 2, ini jadi 1, ini jadi 2, ini jadi 3. Nah, karena yang di kasus ini tuh kebetulan langsung ketemu nih ya semuanya tuh. 1, 2, 3, 4. Berarti penyelesaiannya bisa langsung kita tulis. Kalau Z-nya tuh sama dengan 10, sama dengan
10 tambah 8 tambah 6 tambah 5. Yuk. Jadi buat hasil nilai maksimalnya tuh sama dengan 29. Jadi langkah-langkahnya tuh bisa kita lihat di sini. Konversikan masalah ke dalam matriks. Matriksnya itu matriks yang kayak gini. Kalau kita nyarinya positif, maksimal, kita kali dulu semuanya jadi min 0. Dikali min 1. Terus kita hitung, kita bikin 0 dari bilangan terkecil. Kalau kita minimalisasi berarti semuanya hasilnya langsung positif. Ini juga jadi langsung positif lagi. Kita cari dulu barisnya. Kalau kebetulan barisnya masih belum ketemu, kita cari per kolom. Nah, kalau per kolomnya juga masih belum ketemu, pasangan yang nolnya tuh cuma ada satu tiap baris tiap kolom, kita tutup sebagian yang udah berjumlah lebih dari satu gitu, buat nambah pilihan. Kayak gitu lagi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.